Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang meiosis 2. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfian Gumur Lubis dengan NIM 250320152 dan rekan saya yang bernama Alfi Syahri Nasution dengan NIM 250320134. Apanya kok? apa? Aku lagi baca. Baca apa kau? Baca meiosis 2. Apa itu meiosis 2? Meiosis 2 merupakan tahap kedua dari proses pembelahan sel secara meiosis yang berperan penting dalam pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Proses meiosis secara umum berlangsung dalam dua kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1, kromosom homolog dipisahkan sehingga jumlah kromosom berkurang menjadi setengah dari sel induk atau dari diploid menjadi haploid. Setelah itu, sel-sel hasil meiosis 1 akan mengalami pembelahan lagi tanpa didahului oleh replikasi DNA, yaitu pada meiosis 2. Meiosis 2 disebut juga sebagai pembelahan yang mirip dengan mitosis, karena pada tahap ini kromatit saudara dari setiap kromosom dipisahkan ke kutub sel yang berlawanan. Hasil akhirnya adalah terbentuknya 4 sel anak haploid yang masing-masing membawa setengah jumlah kromosom dari sel induknya. Anak tuh tadi bahas tentang meiosis 2. Apa ya fungsi meiosis 2 tuh? Tuh cari dulu lah. Oh, ternyata ini. Fungsi meiosis 2 adalah tahap pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak haploid yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk awal. Tahapan meiosis 2 meliputi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 yang berfungsi untuk memisahkan kromatid saudara sehingga menghasilkan sel gamet seperti sel telur pada wanita dan sel sperma pada pria. Fungsi utama dari meiosis 2 adalah memastikan bahwa sel gamet membawa separuh materi genetik orang tua sehingga jumlah kromosom tetap stabil setiap generasi dan menciptakan variasi genetik pada keturunan. Oke. Dengan demikian, meiosis 2 penting dalam proses reproduksi seksual dan kesinambungan keanekaragaman genetik makhluk hidup. Baik kawan-kawan, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari fungsi meiosis 2, di sini kami akan menjelaskan meiosis 2 terbagi dalam 4 tahap pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik, sekarang kita jelaskan profase. Profase pada fase ini serat-serat kromatin akan terkumpul lebih rapat, inti selnya akan menghilang, dan kromosom yang terduplikasi terlihat sebagai dua kromatid sama yang terhubung dalam bagian sentromernya dan sepanjang lengannya. Gelondong mitotik juga mulai terbentuk, yang terdiri atas sentrosom dan mikrotubulus yang menjulur dari sentrosom. Sentrosom tersebut bergerak secara menjauh-jauh, yang didorong di protubulus yang memanjang di antaranya. Di antara tahap profase ke metafase, dikenal tahap prometafase. Prometafase kadang-kadang dianggap sebagai akhir profase dan metafase awal. Selama tahap awal profase, membran nuklir hancur dan mikrotubulus memasuki ruang nuklir. Hal ini dikenal sebagai mitosis terbuka, dan itu terjadi pada kebanyakan organisme sel multisel. Organisme misalnya jamur. Beberapa protisa terjadi pada dalam nukleus, membran nuklir, permanen kutub, dan mikrotubulus. Tidak sanggup menembus membran nuklir kutub selama prometafase dalam sentromer. Berdasarkan setiap kromosom membangun dua kinetochor. Kinetochor adalah struktur protein kompleks. Itu adalah titik di mana mikrotubulus menempel pada kromosom. Selanjutnya metafase. Metafase merupakan tahap pembelahan mitosis yang paling lama, berlangsung kurang lebih 20 menit. Dalam tahap ini ditandai menggunakan kromosom akan bergerak menuju ekuator sel atau yang sering dikenal menggunakan lempeng metafase. Pada tahap ini, membran akan benar-benar menghilang serta benang-benang gelondong akan mencapai sentromer kromosom. Baik, yang selanjutnya adalah anafase. Anafase
dibalikan dengan metafase. Tahap anafase ini merupakan tahap mitosis yang paling pendek, hanya berlangsung beberapa menit saja. Pada tahap anafase ini, kromatid yang bersaudara akan memisahkan diri berdasarkan sentromernya sehingga dianggap sebagai kromosom. Setiap kromosom akan ditarik ke arah kutub oleh benang-benang mitosis atau yang tak jarang disebut serabut kinektor. Pada tahap ini, sel akan memanjang ketika mikrotubulus non-kinektor memanjang. Dan pada akhir anafase, kedua ujung sel akan memiliki koleksi kromosom yang sama dan lengkap. Baik, yang selanjutnya adalah telofase. Pada tahap telofase ini, dua nukleus anakan akan terbentuk di dalam sel. Kromosom akan mulai terlepas. Telofase sendiri tak jarang ditandai dengan dimulainya sitokinesis. Pada sel hewan, sitokinesis dimulai menggunakan terbentuknya pembelahan atau lekukan pada bagian tengah yang membagi sel menjadi dua. Sedangkan dalam sel tumbuhan, sitokinesis ditandai menggunakan serangkaian vesikula yang terbentuk pada bagian ekuator sel, yang terus terjadi sampai sel terbagi dua. Pada akhir tahap telofase dihasilkan dua sel anakan yang sama dengan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari meiosis 2 ini. Meiosis 2 adalah tahap kedua dari pembelahan meiosis yang terjadi setelah sel menyelesaikan meiosis 1. Kalau di meiosis 1 dipisahkan adalah kromosom homolog, maka di meiosis 2 yang dipisahkan adalah kromatid bersaudara, mirip dengan mitosis. Fungsi utama meiosis 2 adalah mengurangi jumlah kromatid sehingga terbentuk sel gamet yang benar-benar haploid. Sekian dari presentasi kami. Saya Alpi. Saya Rizky. Kami undur diri. Dadah.